Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Mawahda, NIM E2812061. Saya dari kelas AGT 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian hama penyakit pada tanaman cabai. Langsung saja definisi tanaman cabai. Tanaman cabai adalah tanaman yang termasuk dalam keluarga Solanaceae. Tanaman ini populer di seluruh dunia karena buahnya yang pedas dan digunakan dalam berbagai masakan. Serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai ini dapat mengurangi hasil panen bahkan hingga menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Adapun pengendalian hama penyakit terpadu, pengendalian hama dan penyakit terpadu adalah pendekatan yang mencakup berbagai metode untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman secara efektif. Pendekatan ini menggabungkan strategi pengendalian fisik, biologis, dan kimia untuk mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh organisme pengganggu tanaman. Adapun jenis-jenis hama pada tanaman cabai, yang pertama kutu daun atau aphids. Kutu daun adalah serangga kecil yang biasanya berwarna hijau atau hitam. Mereka menyerang bagian atas dan bawah daun, menghisap cairan tanaman dan menyebabkan kerusakan pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai. Yang kedua ada wearing coklat. Wearing coklat adalah hama yang menyerang tanaman cabai pada bagian batang dan daun muda. Mereka menghisap cairan tanaman dan dapat menyebabkan daun menguning, layu, bahkan kematian tanaman. Selanjutnya ada ulat gerayak. Ulat gerayak adalah ulat yang biasanya berwarna hijau, gelap, atau coklat dengan garis-garis atau bintik-bintik pada tubuhnya. Pada hama ini, mereka makan daun cabai dan dapat menyebabkan kerusakan serius pada tanaman. Kemudian ada penggerak buah. Penggerak buah sendiri ini adalah hama yang menyerang buah cabai. Mereka memasuki buah melalui lubang-lubang kecil dan memakan daging buah, menyebabkan kerusakan fisik dan infeksi serta penyakit. Kemudian selanjutnya ada thrips. Thrips adalah serangga kecil berukuran mikroskopis yang sering menyerang tanaman cabai. Mereka menghisap cairan tanaman dan dapat menyebabkan kerusakan pada daun, kuncup, bunga, dan buah. Selanjutnya ada lalat buah. Lalat buah adalah serangga kecil yang menyukai buah yang matang. Mereka membuat lubang kecil pada kulit buah dan bertelur di dalamnya. Larva lalat buah kemudian memakan daging buah, menyebabkan kerusakan dan mempercepat pembusukan. Dan yang terakhir ada tungau laba-laba. Tungau laba-laba sendiri ini adalah serangga mikroskopis yang hidup di bagian bawah daun tanaman cabai. Mereka menghisap cairan tanaman dan menyebabkan daun menguning, kering, dan membentuk jaring-jaring halus. Selanjutnya ada jenis-jenis penyakit pada tanaman cabai. Ada hawar daun, anthranoxa, layu fusarium, busuk akar, penyakit busuk buah, hingga karat daun. Adapun teknik pengendalian hama penyakit tanaman cabai. Pengendalian hama dan penyakit pada tanaman cabai sangat penting untuk menjaga kesehatan tanaman dan meningkatkan hasil panen. Berikut ini beberapa metode pengendalian yang dapat digunakan. Yang pertama, sanitasi. Pertahankan kebersihan di sekitar area tanaman cabai. Buang sisa-sisa tanaman yang terinfeksi gulma dan sampai tumbuhan lainnya yang dapat menjadi tempat perkembang biak bagi hama dan penyakit. Kemudian ada rotasi tanaman. Jangan menanam cabai secara berkelanjutan di lokasi yang sama. Kemudian lakukan rotasi tanaman dengan tanaman lain untuk mengurangi risiko penyebaran hama dan penyakit yang spesifik untuk cabai. Selanjutnya, penggunaan varietas tahan. Pilih varietas cabai yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu. Varietas tahan memiliki ketahanan alami terhadap serangan dan infeksi, sehingga dapat mengurangi kebutuhan akan pengendalian kimia. Kemudian, penggunaan insektisida. Penggunaan insektisida nabati. Beberapa insektisida nabati seperti ekstrak neem, sabun insektisida, dan minyak tumbuhan tertentu dapat digunakan untuk mengendalikan serangga pengganggu pada tanaman cabai. Pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang benar dan aman. Selanjutnya ada pengendalian biologis.
Gunakan musuh alami hama seperti predator dan parasitoid yang dapat membantu mengendalikan populasi hama. Misalnya, penggunaan serangga predator seperti kelompok Coccylinidae atau kumbang kentang untuk mengendalikan kutu daun pada tanaman capai. Kemudian penggunaan fungisida dan insektisida kimia. Jika serangga hama atau penyakit sudah parah dan tidak dapat dikendalikan dengan metode-metode di atas, penggunaan bahan kimia seperti fungisida dan insektisida dapat menjadi opsi terakhir. Namun, pastikan untuk mengikuti petunjuk penggunaan yang benar. Menggunakan perlindungan diri, dapat memperhatikan waktu penyemprotan agar tidak mencemari lingkungan. Dan yang terakhir ada monitoring dan pemantauan. Perhatikan tanda-tanda serangan hama dan penyakit pada tanaman cabai secara teratur. Lakukan pemantauan rutin untuk mendeteksi investasi sejak dini, sehingga dapat segera mengambil tindakan pengendalian yang sesuai. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan. Untuk kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.